قولك يا طالبا جبلا أو مخفوضا بخافض متعلق به كقولك يا رفيقا بلبات. Ini sudah kan ya. Wa ya khairan min ibn Zaidin. Aw ma'tufan alaihi qabla nidai kaqaulika ya salasatan wa salasin fi rajulin sammaitahu bidzalik. Sekarang kita punya rajul. Rasul namanya apa? Ya salasatan wa salasin. Ini namanya rajul kan ya? Namanya rajul. Nah, sekarang ini di sini mana bentuk apa? Mana bentuk munada apa ya? Sabi bil mudhaf. Yaitu bentuknya ma'tufan alaihi qabla nida. Aina ma'tuf alaihi? Bentuk ma'tuf alaihi. Wa salasan ma'tuf ala mana? Ala salasa. Wa salasatan wa salasin. Jadi di sini sabi bil mudhafnya menyerupai mudhafnya karena di sini bentuknya ada atau ingat atau ma'tuf alai ma'tuf kepada salasa dan dia adalah apa? Dan apa namanya qabla nida. Jadi ma'tuf alai qabla nida. Ayat ditulis inda qali fi rajulin sammaitahu bidzalik ay fil ma'tuf wal ma'tuf fi alai ma'an. Ay fil ma'tuf wal ma'tuf fi alaihi ma'an. Wa yajibu nasbuhuma litulin bila khilafin. Wa yajibu nasbuhuma litulin bila khilafin. Wa yajibu nasbuhuma litulin bila khilafin. Wa amma nasbu salasa li'annahu syabiyyun bil mudhaf min haits anna tsani min tamamil ma'na. Anna tsani min tamamil ma'na. Wa amma nasbu salasin fabil atfi ala salasa. Intaha min at-tasrih juz 2 halaman 167. Juz 2 halaman 167. Berarti kan makna fi rajulin sammaitahu bidzalik. Pada seorang rajul kamu namai dia. Artinya kamu namai dia ay fil ma'tuf wal ma'tuf alaih. Ainal ma'tuf? Ainal ma'tuf kawan? Salasa. Aina ma'tuf alaih? Atau terbalik? Mana ma'tuf alaih? Salasa. Mana ma'tufnya? Salasin. Hari nama semuanya ini dinamakan untuk seorang rajul. Wa yajibu nasbu ma wajib menasibkan salasatan dibaca nasab wa salasin dibaca nasab. Kenapa wajib dibaca nasab? Litulin karena panjang. Ini dipanjangi sini. Bila khilaf dibaca panjang, karena dia panjang, salasatan wa salasin, ini kan bentuknya kan panjang. Maka di sini wajib dibaca nasab. Wa amma nasbu sala'ina salasa ma'tuf alai salasa, ini kenapa dia nasab? Li'annahu syabiyyun bil mudhaf, karena dia syabi bil mudhaf. Min hais, kenapa dia syabi bil mudhaf? Min hais dari segi aina sani salasin, ini kan sani min tama makna salasa una sih. Jadi salasatan ini kenapa dikatakan syabi bil mudhaf? Dia dikatakan syabi bil mudhaf gara-gara yang kedua. Karena yang kedua ini apa? Termasuk penyempurna makna salasa. Ngerti gak kawan? Penyempurna makna salasa. Kemudian wa amma nasbu salasin. Kenapa ini dikatakan nasab? Kenapa? Karena ma'tuf kepada salasa. Ma'tuf kepada salasa. Jadi kalau begitu syabi bil mudhaf bisa isim marfu, kemudian apa lagi kawan? Bisa mahfuz bi khafidin, terus bisa apa? Ma'tuf alai ma'tuf alai.
Kira-kira maksud soalnya kan jadi paham insyaallah. Jadi ana ulang lagi, kenapa salah satan nasab? Karena sabibil. Kenapa dikatakan sabibil mudhaf? Karena kedua ini penyempurna yang pertama. Kemudian bolehkah dibaca rafa? Enggak boleh bil ijma'. Karena panjang ini enggak boleh dibaca nasab, dibaca rafa atau dibaca semisalnya karena ini panjang bila khilaf. As-salis yang ketiga, ayyakuna nakiratan ghaira maqsudah. Nakira ghaira maqsudah. Keterangan lagi sedikit di dalam kitab Al-Hudari. Saya ditulis tadi lanjutannya tasrih. Wajibu nasbuhuma qala al-Khudari fi khasyatihi. Fayajibu nasbuhuma bila khilafin. Fayajibu nasbuhuma bila khilafin. Wajib menasab keduanya tanpa khilaf. Al-awwalu li shibhihi al-mudhaf fil tul. Li shibhihi al-mudhaf fil tul. Jadi ayat pertama salah satan. Kenapa wajib dinasabkan? Karena dia menyerupai mudhaf fil tul dalam masalah panjang. Kan mudhaf kan gini kan, Abdullah. Dua. Ini karena apa? Sabi bil mudhaf karena kan panjang. Makanya salah satan wasalasin kan dua. Agar terlatih artikel panjang dia. Karena Abdullah, Abdul satu, Allah satu. Kan panjang dia dua. Maka salah satan wasalasin ini makanya dikatakan sabi bil mudhaf. Kenapa? Menyerupai mudhaf karena panjang. Ini menyerupai mudhaf karena panjang. Baik. Wasani li'atfi 'ala al-mansub. Wasani li'atfi 'ala al-mansub. Aina sani ikhwan? Wasalasin. Ini mansub karena maktuf ala salasa. Wa yamtani'u hina idin idkhalu ya 'ala sani. Wa yamtani'u hina idin idkhalu ya 'ala sani. Li'annahu juz'u alamin. Maka wayam tani'u terlarang hina idzin ketika itu idkhalu ya masuknya ya alasani. Aina maksudnya? Lihat. Kau boleh tuh katakan ya salah satan wa ya salah ini enggak boleh. Nggak boleh antum masukkan ya pada yang kedua, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini menjadi juz alaman. Maksudnya salasin itu termasuk bagian daripada alam dari salasa. Karena salah satu masalasin ini ismun rajul, nama satu orang laki-laki. Kalau begitu keadaannya, maka nggak boleh ente masukkan ya pada yang kedua, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Coba lihat. Li'annahu juz'u alam. Karena ini bagian daripada alam yang pertama. Betul ya kawan? Ngerti kayak ini? Makanya nggak boleh ya salah satan waya. Salasin nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena salasin yang kau bacakan di sini dia juz daripada alam. Artinya salah satan wa salasin ini kan alam untuk rajul wahid. Kalau antum pisah-pisah nggak boleh. Atau salah satu antum kasih ya. Salah kandung kasih seakan-akan dua alam. Seakan-akan dua alam. Salah sendiri, salah sendiri. Sebenarnya dia adalah satu alam. Dia adalah satu alam. Jelas insyaallah. Kalau khulasan saya ulang lagi. Kenapa pada contoh ini dikatakan sabibil mudhaf, dikatakan menyerupai mudhaf dalam sisi panjangnya. Dalam sisi panjangnya 5 ada karena Abdullah satu kan panjang. Abdul satu dan Allah satu. Maka apa salah satan dan salasin. Paham ini? Paham Muhammad? Abu Nasar? Saya lanjut ya, Pak. Asal ayakuna nakiratan ghairu maqsudah. Arti ghairu maqsudah
Wa innamal maqsud wahid min afradi. Ila qali ghairu maqsuda ay wa innamal maqsud wahidun min afradi. Bahasa mana? Nakira tapi ghairu maqsuda. Nakira tapi tidak dituju. Nakira tapi tidak dituju. Nakira umum tapi enggak dituju. Kaqali ya rajulan khudh biyadi. Ini rajulan enggak ini. Nakira ghairu maqsuda. Nakira rajulan kan nakira. Ghairu muayyan. Maksudnya nakira ghairu maqsuda wahid min afradi. Hakala maksud. Jadi macam ini. Mana nakira ghairu maqsuda ay nakira ghairu maqsud wahid min afradi. Jadi enggak ditentukan satu atau dua. Ngerti? Enggak ghairu muayyan. Nakira rajulan nakira. Tapi panggilan ini ghairu maqsuda ay enggak ditentukan wahid min afradi. Ngerti enggak ya, kawan? Ay seperti rajul umum. Ngerti enggak, kawan? Idzan makna wa innamal maqsud ay mananya nakira ghairu maqsud ay ghairu maqsud wahid min afradihi. Makanya ya rajulan am, ya kan? Ya rajulan am, siapa saja yang ditolong maka akan yang mendengar maka seperti bagaimana yang dikatakan oleh melaqas ya rajulu dengan ya rajulan. Ya rajulu ungsurni, maka yang mendengar itu akan menolong. Kenapa? Karena ada yang maksudah. Kalau ya rajulan ungsurni maka apa? Maka semua yang mendengarkan akan menolongnya. Atau terbalik. Gitu kan? Nah. Ayakuna nakiratan ghairu maqsudatin ka qawli ama ya rajulan khudh bi yadi. Sayyid wa qawli syair fa ya rakiban imma ratta faballigha. Ayna sadawan ya rakiban. Fal mufradu al ma'rifatu yubna ala ma yurfa'u bihi kaya zaidu wa ya zaidani wa ya zaiduna wa ya rasulu li muayyanin. Yastahiqul munada, berhak munada itu al bina mabni li abi amrain, dua perkara. Di sini munada ta'i mabni dengan dua perkara. Dua perkaranya ifradihi wa ta'rifihi, mufradnya dan ma'rifatnya. Maksudnya wa na'ni bi ifradihi. Maksudnya dengan mufrad di sini alla yakuna mudhafan wala syabi bil mudhaf. Kalau munada itu laisa mudhafan wala syabi bil mudhaf, maka dia adalah mabni. Jelas? Mabni. Wa na'ni bi ta'rifihi, yang dimaksudkan dengan ta'rif ayakuna muradan bihi mu'ayyaba nakira maqsuda. Ayakuna muradan bi maksud bi dengannya muayyan tertentu, dia ditujukan seseorang tertentu. Ngerti ya, kawan? Ada mana? Muayyan, istilah mereka nakira maksuda. Ngerti? Kalau munada mufrad mabni, munada apa? Maksuda mabni. Kalau yang enggak mabni apa? Munada mudhaf dan munada bil mudhaf. Sawan kana ma'rifatan qabla nida, sama saja. Apakah dia ma'rifat sebelum menjadi munada? Sama aja. Dia ma'rifat sebelum menjadi munada. Ka Zaidin wa Amrin. Contoh ya Zaidu, sama aja. Wa ya Amru. Au ma'rifatan ba'dan nida. Au menjadi ma'rifat setelah panggilan. Sama aja apakah dia awalnya ma'rifat atau sebelumnya nakira tapi menjadi ma'rifat setelah ada ya panggilan. Fa bisa bil iqbali alai, dengan sebab datangnya dia kepadanya. Karajulin wa insan. Rajulun awal apa? Nakira. Insan awalnya nakira. Tapi kayak ya rajulu, maka Allah muayyan kan, maka menjadi ma'rifat. Ya insan, yang awalnya umum, karena dialah yang dituju, dialah yang datang, iqbal yang diminta datang, maka menjadi ma'rifat sebelumnya dia nakira. Karajulin wa insanin turidu bihima muayyanan. Kamu inginkan bihima dengan rajul dan insan menjadi muayyan setelah ada ya nidanya. Ngerti kan? Ngerti? Saya anak cepat misalnya kan, cepat kita nggak paham nanti ya. Saya ke Pak Nanang ini mau ngejauh Surabaya ini, jadi tak dulu saya ngaji dulu, makanya saya agak cepat sedikit. Nanti kalau nggak paham,
Dibaleni meneh ya. Tapi kalau paham lanjut besok. Fa idza wujida fil ismi hadzanil amran, fa idza wujida maka apabila didapatkan fil ism pada isim hadzanil amran, apa hadzanil amran? Amran hadzanil amran apa? Ifrad wa ta'rif, ay munada nakira maqsuda dan apa munada mufrad. Yubna ala ma yurfa bihi law kana mu'rabam, maka dia dimabnikan dengan apa-apa yang dia dirofakan andai kata dia itu murad. Jadi andai kata asalnya dia murad, maka dia dimabnikan. Bagaimana cara mabninya? Mabni dengan apa dia itu dirofakan. Taqul ya Zaid bi dham wa ya Zaidani bil alif. Kenapa? Karena tanda merofaknya dengan alif. Ngerti? Jelas sama insyaallah kan. Wa ya Zaiduna bil wawi. Jelas? Wa qala Allah taala ya Nuh dengan mufrad, ya Jibal dengan Nuh. Karena apa? Karena ya Nuh mufrad, Jibal sama taksir, tanda rafa'nya dengan dhamma. Jelas insyaallah. Apa? Iya. Mana Muhammad Zaidani atau Zaiduna? Kalau ini enggak masuk Muhammad ini. Jadi kita dengar tanda mayubna alaihi. Nah, kalau dilangkan ini gimana? Ini enggak masuk. Saya sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.